Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah salat maghrib, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih bersimpuh di rumah Allah di Masjid Al-Ikhlas ini setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kemudian kita duduk sebentar, kita berniat beriktikaf di rumah Allah ini. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala iktikaf. Dengan mengisi kajian-kajian seperti ini, insya Allah pahalanya sama dengan kita melaksanakan sholat. Jadi orang yang menunggu dari satu sholat ke sholat yang lain itu sama dengan nilai pahalanya itu sama. Dan kita menunggu sampai datangnya sholat isya, kita manfaatkan waktu ini untuk sama-sama mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada sebulan yang lalu, kita bicarakan tentang gizi yang dapat menghidupkan hati ini. Karena hati ini butuh gizi yang bisa menghidupkan. Untuk itu seluruh ketaatan kita, kepatuhan kita kepada Allah itu merupakan gizi yang dapat menghidupkan hati ini. Salat kita, puasa kita, infak sedekah kita, ngaji kita, semua itu adalah gizi untuk menghidupkan hati kita ini. Pada bulan yang lalu sudah kita sampaikan tentang zikrullah. Berzikir pada Allah, ingat kepada Allah adalah gizi yang dapat menghidupkan hati kita ini. Kalau kita ingat Allah, Allah pasti akan ingat kita. Ketika kita punya persoalan hidup, kita bermunajat pada Allah, kita mohon kepada Allah, Allah pasti akan membantu kita. Allah pasti akan menolong kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata dza'i da'an. Apabila hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, katakanlah aku ini dekat. Jadi Allah itu amat sangat dekat, dan itu harus kita yakin bahwa Allah itu dekat. Jadi Allah itu tidak jauh, Allah itu dekat. Kalau kita berdasarkan ayat ini, kalau kita yakin Allah itu dekat, insya Allah ketika kita butuh pertolongan Allah, Allah pasti akan menolong kita. Hadirin, pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang jenis-jenis zikir, diantaranya dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian menyebut segala kenikmatan dan kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, kemudian membaca Al-Quran, itu semua termasuk zikrullah. Jadi baca Quran ini zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan zikrullah, ingat kepada Allah, hati kita akan jadi tenang, hati kita akan tentram, hati kita akan bahagia dengan ingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kemudian di dalam Al-Quran surah Yunus 57, Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia,
sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta kasih sayang bagi orang yang beriman. Maksudnya adalah Al-Quran ini sebagai pelajaran. Telah ada di tengah-tengah kita, telah ada di hadapan kita. Tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak Quran ini. Kita manfaatkan, insya Allah Al-Quran ini bisa dapat menyembuhkan segala macam penyakit, terutama penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit hati ini. Dan sekaligus Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup kita dan sebagai kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah dengan membaca Al-Quran ini hati kita akan tenang, karena Quran ini selain sebagai petunjuk dan bimbingan hidup kita, dia juga sebagai asyifa, sebagai obat, sebagai penawar hati kita. Hadirin para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam ini kita lanjutkan tentang istighfar. Kita melanjutkan tentang istighfar. Jadi zikir diantaranya baca Quran dan selanjutnya adalah istighfar. Dan istighfar itu juga bagian daripada zikrullah, ingat pada Allah. Kita sudah sering beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu selalu kita baca. Dan ketika kita membaca istighfar itu berarti kita mohon ampun kepada Allah. Kita ingat Allah, ingat kesalahan kita, ingat dosa kita. Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Semua manusia itu punya dosa, punya salah. Dan manusia yang baik itu adalah manusia yang sadar akan salahnya, sadar akan dosa yang dia kerjakan, kemudian dia banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar adalah memohon ampunan Allah. Maghfirah sendiri bermakna perlindungan dari keburukan dosa disertai pengampunan. Istighfar ini banyak disebut dalam Al-Quran. Kadang Allah merintahkan untuk beristighfar seperti dalam firman-Nya, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Itu dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Dan mohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat yang lain Ali Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar, dan yang mohon ampun di waktu sahur. Jadi kita diperintahkan untuk selalu memohon ampun, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat lain surah Ali Imran Allah berfirman, ya ayatnya juga sering kita dengar, ya, sering kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ayat ini hadirin rahimakumullah, kita diperintahkan Allah untuk bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sesuatu kebaikan yang bisa kita kerjakan saat ini, maka jangan menunggu besok. Kalau hari ini kita bisa mohon ampun kepada Allah, kenapa harus menunggu besok baru kita mohon ampun kepada Allah? Kalau hari ini bisa kita lakukan, kerjakanlah, jangan menunggu besok. Karena besok itu bukan waktu milik kita. Kita tak tahu apakah besok itu kita masih dihidupkan Allah Subhanahu wa taala atau kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini katakan wasyari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu untuk mencari ampunan dari Tuhanmu. Nah, kalau orang sudah mendapatkan ampunan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Ayat inilah hadirin mungkin pernah saya sampaikan di sini tentang ayat ini.
Rasulullah ketika mengirim surat kepada Raja Heraklius, tentu mengajak dia untuk masuk Islam, ya. Beliau menyertakan ayat ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ayat ini beliau sertakan. Ketika Raja Heraklius membaca ayat ini dan bergerak kau mencari ampun dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ketika dia membaca ayat ini, wajannatin arduhas samawati wal ard, mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian dia bertanya, mengirim surat kepada Rasulullah dalam bentuk pertanyaan. Dia kembali menulis surat kepada Rasulullah juga dalam bentuk pertanyaan tentang ayat ini. Pertanyaannya, ya Rasulullah, kalau surga itu seluas langit dan bumi, maka di manakah neraka? Posisi neraka itu ada di mana? Itu dalam pikirannya Heraklius, Pak, ya. Jadi kalau surga itu luas langit dan bumi, lalu neraka itu ada di mana? Itulah pertanyaan Raja Heraklius kepada Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah pun menjawab pertanyaan Raja Heraklius itu. Beliau mengatakan, dia menjawab dengan pertanyaan juga. Beliau menjawab dengan mengajukan pertanyaan. Kalau sekarang ini kita berada di malam hari, lalu di manakah posisi siang hari itu? Atau sebaliknya, kalau kita berada di siang hari, lalu di manakah malam hari itu? Itulah jawaban Rasulullah atas pertanyaan Raja Heraklius. Kalau kita sekarang berada di malam hari, maka di manakah posisi malam hari itu? Dan kalau kita sekarang ini berada di siang hari, maka di manakah posisinya malam itu? Inilah jawaban Rasulullah kepada Heraklius, Raja Heraklius, bahwa sesungguhnya bumi Allah ini amat sangat luas. Kalau dikatakan surga itu luas langit dan bumi, ini kan masih dalam dunia, Pak, ya. Masih kita ini dunia. Belum kita bicara akhirat. Akhirat itu jauh lebih luas daripada dunia ini. Jauh lebih luas daripada, bahkan alam barza pun jauh lebih luas daripada alam dunia ini. Itu semua tergantung amal kita. Tergantung amal kita. Lebih luas alam barza itu. Lalu alam barza itu ada di mana? Alam barza itu alam di mana? Alam barza itu bukan di kuburan itu. Ya, Pak, ya. Itu alam gaib. Mungkin kita nggak bisa melihatnya. Tapi mungkin saja alam barza ada di samping kiri kanan kita, tapi kita tidak tahu. Makanya kenapa kita kalau ke kuburan, kita masuk ke makam, kita disuruh memberikan salam, kan? Assalamualaikum ya ahli kubur, kan gitu, Pak, ya. Kita mengucapkan salam. Lalu salam pada siapa? Tentu salam kepada penghuni kubur itu. Dan pasti mereka itu jauh lebih mendengar daripada kita yang masih hidup ini. Mereka jauh lebih mendengar apa yang kita ucapkan salam ini. Walaupun dengan suara yang pelan pun, mereka pasti akan mendengar. Karena mereka itu bukan di 400 itu, Pak, ya, atau di kuburan situ. Mereka itu hidup mereka tanpa ruang dan batas waktu. Tidak ada lagi. Kalau kita kan masih ada ruang, masih ada waktu, kan gitu, Pak, ya. Kalau mereka kan tidak ada lagi namanya siang dan malam di sana, ya. Siang dan malam mungkin di dunia ini aja, kita di sana mungkin sudah tidak ada lagi. Karena waktunya sudah berbeda, alam barza itu. Berbeda dengan alam dunia. Nah, di sana pun ya, mereka mendapatkan, kalau tidak kenikmatan alam barza, berarti mendapatkan azabnya siksa kubur. Cuma dua ini yang mereka dapatkan. Nah, agar kita terhindar dari siksaan
alam barzah atau alam kubur, maka kita persiapkan dari sekarang ini. Kita persiapkan diri kita dari sekarang ini. Jangan menunggu nanti di alam barzah dulu baru kita dikirimin doa dari alam dunia. Kita sudah mempersiapkan diri kita. Maka Umar bin Khattab mengatakan, sholatlah kamu sebelum Anda disolati. Kan gitu Pak ya? Sholatlah kamu sebelum Anda disolatin. Nah, kalau kita mati kan pasti disolatin itu Pak ya. Tapi kita sudah siap. Nah oleh karena itu hadirin, marilah kita berusaha semampu kita untuk menyiapkan diri kita menghadapi kematian, menyiapkan hidup kita untuk hidup di alam barzah atau alam kubur. Dikatakan alam barzah itu penantian. Jadi orang yang hidup sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang ini, ya mereka belum dimasuk dalam surga. Belum ada perhitungan, belum ada mizan, timbangan. Nanti kalau di hari kiamat barulah terjadinya timbangan dan perhitungan. Baru di sanalah kita akan masuk apakah surga atau neraka. Nah, oleh karena itu hadirin, itu semua sudah kita siapkan dari alam dunia ini. Makanya hadis yang sudah sering saya sampaikan, ad-dunya majra'atun akhirah. Hafal Pak ya? Kan pendekin hadisnya. Ad-dunya majra'atun akhirah. Dunia ini sawah ladangnya akhirat. Kalau dunia kita tanam baik, benih yang baik yang kita tanam, insya Allah hasilnya di akhirat pasti akan baik. Tapi kalau dunia ini kita tanam benih yang tidak baik, pasti di akhirat pun hasilnya tidak baik. Makanya lihatlah para petani kalau dia mau nanamkan cari benih yang bagus, karena dia kepingin hasilnya juga baik. Enggak ada petani yang mencari benih yang tidak baik. Dia pasti mencari benih yang baik untuk dia tanam, karena dia ingin hasilnya juga baik. Oleh karena itu hadirin, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup ini, mari kita manfaatkan hidup ini untuk banyak beramal soleh. Mari kita membuat hidup ini untuk menggapai ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajawwadu fa inna kharaja taqwa. Sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kemudian selanjutnya ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Yaitu orang yang bertakwa tadi ya. Orang bertakwa itu cirinya diantaranya adalah orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Orang berinfak di waktu lapang mungkin biasa Pak ya, karena dia punya kelebihan. Tapi di sini dijelaskan dalam ayat ini, berinfak tidak hanya di waktu lapang tapi juga di waktu sempit. Kita punya uang cuma sedikit saja, tapi kita ada orang yang minta, kita memberikan. Saya sering sampaikan waktu kita keluar ke SPMA apa ya, di Lamongan atau di mana itu, di Lamongan. Jadi ada Ustadz Kiainya, dia ceramah, saya dengarkan, dia mengatakan tentang kualitas iman. Nah, dia bicara tentang kualitas iman seorang. Kalau orang itu punya kualitas iman itu 100%, kualitas imannya Pak ya. Lalu misalnya saja di sakunya itu ada uang 100.000 Pak ya. Lalu ada orang minta-minta, dia akan ambil dan dia kasihkan 100.000 itu. Itu orangnya imannya memang tinggi, sama seperti Abu Bakar Pak ya. Abu Bakar harta yang dikasihkan semuanya. Sehingga Rasulullah bertanya, lalu untuk dirimu dan keluargamu saya serahkan kepada Allah, jawabnya. Kan gitu kan? Nah, jadi ini iman yang tinggi, ada pada sakunya diambil semuanya, dikasihkan semuanya. Tapi kalau ada yang imannya di bawah dari 100 misalnya 50. Begitu ada orang minta, dia ambil 50 yang dia kasih. Di kantongnya sisa 50. Ada juga mungkin yang imannya agak di bawah. Di bawah lagi, dia ambil mungkin 20.000 dia kasih. Masih ada sisa 80.000. Ada yang mungkin dia ambil 10.000 dia kasih. Jadi kita berinfak itu sesuai dengan kualitas iman. Ada yang mau kasih lebih, ada yang sedikit, tapi dia mau berinfak. Nah ini termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang
menahan amarahnya. Ini juga ciri orang yang bertakwa. Ali bin Abi Thalib ketika dalam satu peperangan, dia ini punya kesempatan untuk membunuh musuhnya. Musuhnya sudah tidak berdaya. Ali punya kesempatan untuk membunuh musuhnya itu. Tapi dalam waktu bersamaan, musuhnya itu meludahin dia. Meludahin Ali bin Abi Thalib. Kena musuhnya ini meludahi Ali bin Abi Thalib, maka pedang yang ada di tangannya dilepaskan. Dia tidak jadi membunuh musuhnya itu. Maka kemudian musuhnya bertanya, kenapa Anda tidak membunuh saya? Pernah Anda dalam posisi yang menang, yang bisa membunuh saya. Tapi begitu saya meludahi Anda, kenapa pedang Anda buang? Maka jawab Ali bin Abi Thalib, kalau saya tadi yang pertama Anda membunuhmu, saya membunuhmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena Anda meludahiku, karena setelah Anda meludahiku, lalu kalau saya membunuhmu, maka saya membunuhmu bukan lagi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemarahanku kepadamu. Maka saya tidak akan membunuhmu karena kemarahanku. Lebih baik pedang saya buang dan tidak akan membunuh. Itulah jawaban Ali bin Abi Thalib. Kalau yang pertama tadi dia membunuhnya karena Allah. Tapi setelah diludahi, kalau dia membunuh, berarti membunuhnya lagi bukan karena Allah, tapi bukan nafsunya, karena amarahnya kepada musuhnya itu. Itulah apa dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib kepada musuhnya. Dan orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, orang bertakwa juga cirinya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimanapun kita ini, seperti saya katakan tadi, tidak lepas dari salah, tidak lepas dari kesalahan. Maka orang beriman, orang yang bertakwa adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mungkin kita pernah dihina, kita pernah dicaci maki, dicemoohin orang-orang lain, tapi orang yang bertakwa, dia akan mudah memaafkan itu semua. Dia akan mudah memaafkan. Ini memang berat, Pak ya. Ini memang berat, ini ujian ini. Tidak gampang kita memaafkan ketika orang sudah menghina kita, mencaci maki kita. Tapi sekali lagi, orang beriman, orang yang bertakwa diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan. Kalau minta maaf itu hal yang biasa kan gitu Pak ya. Kita salah lalu kita datang minta maaf. Itu hal yang biasa, semua orang bisa. Semua orang bisa melakukan. Karena kita berbuat salah. Tapi memaafkan ini tidak semua orang bisa. Ketika kita diinjak-injak harga diri kita, dilecehkan, lalu kita diperintahkan Quran ini, maafkanlah kesalahan orang lain. Nah, inilah ciri orang yang bertakwa. Ya, selanjutnya, dan Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Pak ya, kita semuanya termasuk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan kita lakukan. Kebaikan kita yang pertama pada Allah dan Rasulnya itu melaksanakan perintah-perintahnya. Kebaikan kita kepada sama manusia, semuanya itu insya Allah menjadikan Allah cinta kepada kita. Kalau kita cinta Allah, Allah pasti akan cinta kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan doa ya. Dari tadi sudah istighfar ya. Jadi zikrullah itu di samping baca Quran Pak ya, zikir, baca Quran, kemudian istighfar, kemudian kita lanjutkan dengan doa. Dan doa itu juga termasuk zikrullah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Jadi kata Allah di sini Pak, kita yakin dengan ayat ini Pak ya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Allah akan ijabahi doa kita, akan menjawab doa kita kalau doa kita dengan sungguh-sungguh. Ya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita yakin dengan ayat ini pasti Allah akan memperkenankan doa kita.
Kemudian selanjutnya Allah merintahkan kita berdoa dan berjanji memperkenankan doa kita. Setelah itu Allah melanjutkan dengan firman-Nya ayat selanjutnya, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong itu tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi tadi dikatakan Allah, berdoa padaku niscaya akan kuperkenankan bagimu, ku jawab doamu. Selanjutnya Allah mengatakan orang-orang yang sombong di sini bisa saja orang yang tidak mau berdoa pada Allah, tidak mau memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bangga dengan dirinya sendiri, seakan-akan apa yang dia capai, apa yang dia dapatkan itu kena dari dirinya sendiri, bukan kena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan sini orang yang sombong tidak mau menyembahku, berarti dia hanya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia minta pada dukun, minta ke paranormal. Ini namanya perbuatan syirik yang harus kita jauhi. Nah, orang seperti ini kata Allah apa selanjutnya? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Jadi orang yang menyembah bukan pada Allah, minta bukan pada Allah, kepada selain Allah, maka mereka akan dilemparkan dalam surga, mereka dilemparkan dalam neraka jahanam, ya. Mereka ada dalamnya dalam keadaan hina dan hina dina. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, siapa tidak meminta kepada Allah maka Allah marah kepadanya. Ini siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Kenapa Allah marah kepadanya? Karena dia mintanya kepada selain Allah, maka Allah marah kepadanya. Artinya kalau orang itu berbuat syirik kan artinya minta bukan kepada Allah kan, kepada selain Allah, berarti Allah marah kepadanya. Nah, oleh karena itu, agar kita tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jangan minta pada selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dikatakan dalam buku ini ada sebuah bait syair, gubahan seorang pujangga, dikatakan sini yang artinya, jangan pernah meminta suatu keperluan pada manusia. Ini, jangan pernah meminta suatu keperluan pada manusia. Mintalah pada zat yang pintu-pintunya tidak terhalang. Maksudnya Allah, Pak, ya. Mintalah kepada zat yang pintu-pintunya tiada terhalang. Allah akan marah jika engkau tidak memohon padanya. Sementara manusia marah ketika engkau minta kepadanya. Kita minta pada manusia, kadang-kadang dia marah. Apalagi minta ya uang misalnya atau dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga ada yang marah. Tapi Allah tidak marah ketika kita minta kepadanya, kita mohon kepadanya. Mungkin doa kita belum dijawab dunia, tapi nanti di akhirat kita dapatkan. Doanya mungkin kita berdoa tidak langsung diijabah Allah Subhanahu wa taala, tidak langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin nanti, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, tapi pasti akan dijawab oleh Allah. Itu harus kita yakin. Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang lain, surah An-Naml ayat 62. Amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su' wa ja'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Yang artinya, bukankah Allah yang perkenankan doa orang yang dalam keadaan sulit apabila dia berdoa kepadanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kaum manusia sebagai khalifah pimpin di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Di surat An-Naml ayat 62. Jadi kita ya dikatakan dalam ayat ini, bukankah Allah memperkenankan doa orang yang dalam keadaan kesulitan? Kita dalam keadaan sulit, kita mohon, kita minta pada Allah, Allah akan perkenankan.
Jadi doa itu sekali lagi tidak dalam keadaan sulit. Pada saat kita butuh Allah, tanpa kita butuh pun kita tetap mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, kebiasaan kita ini, kita mau butuh Allah, mohon pada Allah, minta pertolongan pada saat kita dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Kita nyebut nama Allah. Misalnya kita mau tenggelam, kita langsung ingat Allah, ya kan? Kita mau ada kecelakaan, sebut nama Allah. Tapi dalam keadaan yang baik-baik seperti ini, jarang kita ingat Allah Subhanahu wa taala, melupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita diperintahkan di sini untuk selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dalam keadaan kesulitan. Kemudian ayat selanjutnya, ini surah Al-Baqarah, tadi sudah saya bacakan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Ini Pak ya, ayat tadi sudah saya bacakan Pak ya. Jadi kalau ada orang bertanya kepada aku, wahai Muhammad, jawablah mereka bahwa aku ini dekat. Ini ayatnya, sudah sering kita dengar ayat ini. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ini aku kabulkan permohonan orang yang berdoa kalau mereka mau berdoa kepadaku. Kita yakin dengan ayat ini. Ini Al-Quran ya. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Di Al-Baqarah ayat 186. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang adab-adab berdoa. Doa juga ada adabnya, tata keramanya, ya. Jadi bukan asal berdoa begitu saja, ada etikanya, ada adabnya. Maka sini disebutkan, satu, kita memilih waktu-waktu yang mulia untuk berdoa, seperti pada hari Arafah. Ya. Pada hari Arafah ya, orang yang pergi haji kan, nah, kita di sini bisa aja tahu hari Arafahnya. Kemudian pada bulan Ramadan, ya, kita banyak berdoa pada hari Jumat. Pada hari Jumat kita banyak pada waktu sahur, 23 malam kita bangun sholat tahajud. Waktu-waktu seperti itu waktu sangat mustajabah. Manfaatkan waktu itu banyak berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memanfaatkan kondisi tertentu seperti turunnya hujan. Nah, pada saat hujan Pak, hujannya lebat, waktu itu juga sangat mustajabah. Waktu turunnya hujan Pak ya, lalu kita mohon pada Allah, minta pada Allah Subhanahu wa taala pada kondisi-kondisi seperti itu. Ketika dua pasukan saling merengsek dalam perang jalan Allah pada saat peperangan. Jadi peperangan, waktu seperti itu insya Allah kalau kita berdoa, doanya pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan saat sujud, setelah waktu antara azan dan iqamah, saat sujud, sholat Pak ya, saat kita sujud. Kalau kita sholat berjemaah kan kita ikuti imam. Lebih-lebih kalau sholat sendiri, jangan cepat-cepat bangun dari sujudmu. Ya Pak ya, jangan cepat-cepat bangun dari sujud. Berdoalah agak lama sendiri nggak apa-apa. Jangan cepat-cepat bangun. Kalau sendirian, kalau berjamaah kan kita harus ikuti imam. Itu. Karena waktu itulah kita amat sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat kita sujud kepada Allah Subhanahu. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berdoa saat di dalam sholat tentunya tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa kita, kecuali bahasa Al-Quran, bahasa yang dibenarkan itu boleh. Kita doa yang dibenarkan. Nah kalau pakai bahasa kita saja cukup dalam hati saja, tidak usah diucapkan, karena kita berdoa ketika dalam keadaan sholat. Jadi kalau pakai bahasa mungkin Arabnya nggak tahu, kita menggunakan hati kita, gerakan hati kita ini Allah tahu. Minta apa, cukup dengan hati ini. Tapi pada saat kita sujud, tidak boleh diucapkan. Karena dalam sholat itu tidak boleh mengucapkan dengan bahasa yang lain. Tapi kalau gerakan hati, insya Allah, Allah Maha tahu gerakan hati kita ini. Serta waktu antara azan dan iqamah. Azan, pada saat azan Pak ya, setelah azan, kan menunggu qomat ini. Nah, kita kadang-kadang sholat sunnah dulu. Ada sholat sunnah, masih waktu panjang, ndak usah ngobrol, lebih baik angkat tangan doa mohon pada Allah.
Ya Pak ya, makanya ada orang kalau datang, kalau waktu sudah sempit, dia berdiri langsung berdoa aja. Ada Pak ya, lihat Pak ya, ada orang datang, kena waktunya, oh tinggal 10 menit, saya nggak mungkin, tinggal 2 menit misalnya Pak ya, saya nggak bisa sholat sunnah, tinggal 2 menit. Waktu 2 menit ini dia manfaatkan untuk berdoa, sambil berdiri di sini depan ini. Berdiri menunggu iqomah. Nah, waktu antara azan iqomah inilah waktu yang sangat mustajabah. Manfaatkan waktu itu untuk berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga waktu yang lainnya. Waktu yang lain itu ketika hari Jumat Pak ya. Hari Jumat itu ketika khotib yang duduk Pak ya. Kita doa khutbah, dia kan duduk itu. Setelah khutbah pertama, khotib yang duduk. Nah, waktu itu pun sangat mustajabah. Manfaatkan waktu itu untuk angkat tangan mohon berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau khotib yang faham itu dia duduk agak lama sedikit. Tidak langsung cepat berdiri, dia doa agak lama, dia persilakan kepada jemaahnya untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah khutbah di mana itu, habis khutbah kedua saya bicara tentang itu, tentang masalah doa di saat khotib duduk entah doa khutbah. Makanya tadi saya duduk agak lama itu kan kepingin bahwa kalian juga berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu seperti itu juga Pak ya, tolong manfaatkan untuk berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala di samping 2/3 malam 2/3 malam atau waktu seperti ini menunggu antara satu sholat ke sholat yang lain kita duduk itikaf sini Pak ya, itu juga waktu yang sangat mustajabah, waktu yang sangat baik untuk memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, adab selanjutnya adalah mantap dan yakin dikabulkan. Nah, ketika berdoa itu kita yakin pada Allah bahwa doa kita pasti dan pasti akan dikabulkan. Dan jangan ragu-ragu dengan doanya. Doa itu jadi mengandung kepastian. Yakin bahwa Allah akan mengabulkan permohonan kita. Nah, ada keyakinan. Jangan kita berdoa, mulut kita berdoa, ya mengucapkan doa, tapi kita tidak yakin dengan doa kita. Jangan sampai seperti itu. Nabi bersabda yang artinya, janganlah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Tidak boleh gitu. Ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Jangan sampai minta seperti itu. Ya minta pada Allah, ampunilah aku ya Allah. Rahmatilah aku ya Allah. Ya, jangan ditambahi rahmatilah aku ya Allah jika engkau menghendaki. Jangan ditambah seperti itu. Hendaklah ia meneguhkan permintaannya, karena ia tidak dipaksa untuk berdoa. Kita meneguhkan permintaan kita, karena doa ini kan tidak ada paksaan. Ketulusan, keikhlasan timbul dalam hati kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita yakinlah pada Allah, doa kita pasti tidak akan dijawab. Karena doa ini senjatanya orang mukmin Pak ya. Senjatanya orang mukmin itu doa ini. Dalam menghadapi situasi yang genting apapun, insya Allah kita berdoa pada Allah, Allah pasti akan mengabulkan permohonan kita. Nah, saya kan pernah mengalami Pak. Jadi ketika saya naik bis Pak ya, naik bis dari sini ke Lamongan, jadi hati itu nggak tenang. Saya bis mesti ngaji, kalau nggak ngaji ya berdoalah ya, ngaji gitu sambil ngaji, baca gitu. Tapi hati ini nggak tenang. Jadi saya itu istighfar, mohon ampun pada Allah, berdoa ya Allah. Ternyata benar Pak. Saya minta keselamatan dan perjalanan ini. Ternyata bis yang saya tumpang itu nabrak bis yang lagi di jalan ini. Bisnya kan lagi ada di jalan Pak ya. Dia berhenti, tapi kita di belakang langsung nabrak tuh bis. Pernah ngalami seperti itu. Insya Allah kalau kita dalam perjalanan selalu berdoa, mohon pada Allah, insya Allah Allah akan menolong kita. Semua orang jatuh semuanya Pak, ada yang berdarah, tapi alhamdulillah ya, mungkin kita pertolongan Allah Subhanahu wa taala akhirnya bisa saya terbebas daripada kecelakaan itu. Alhamdulillah bisa selamat Pak ya. Yang lain pada berdarah semua itu ya. Pada kali ini Bu ya, yang penting adalah mari Bapak Ibu sekalian kita dekat dengan Allah. Insya Allah suatu saat kita butuh Allah, Allah pasti akan beri pertolongan kepada kita. Yakinlah orang beriman senjatanya adalah doa. Jadi manfaatkan doa ini dalam kondisi apapun, situasi apapun, walaupun barang-barangnya harga naik sekalipun, bagi orang yang beriman dia punya senjata adalah berdoa, mohon kepada Allah. Karena orang beriman yakin bahwa semua rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin Bapak Ibu sekalian, lebih kurang mohon maaf ya apa saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.